Materi yang akan kita bahas adalah tanggung jawab dalam bisnis syariah atau Corporate Social Responsibility. Kelompok 6 yang beranggotakan Jaya Bintang Subekti, Dinda Oktaviana, Ayu Rizky Sabitri, Siti Nurhaliza, dan Latifah Utrija. Pendahuluan. Oke, lanjut. Adapun poin-poin yang akan kita bahas dalam video ini yaitu: Pertama, apa saja yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan? Kedua, apa saja ruang lingkup CSR? Ketiga, bagaimana cara implementasi CSR? Keempat, apa yang dimaksud dengan prinsip triple bottom line 3P? Kelima, apa yang dimaksud dengan reputasi perusahaan? Keenam, bagaimana konsep CSR menurut Islam? Ketujuh, apa manfaat yang didapatkan dari CSR? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pengertian CSR. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep bahwa organisasi terutama perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek. Lanjut. Pengertian CSR menurut para ahli. Pertama, RW, Greven 2004. Definisi tanggung jawab sosial adalah sebagai usaha suatu bisnis yang menyimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya. Kedua, Buff dan Kurtz 2002 mendefinisikan tanggung jawab sosial adalah manajemen perorangan terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan sosial. Ketiga, Clement K. Sansat, CSR adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi. Keempat, Johnson mendefinisikan CSR. She about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, pelanggan. Bisnis yang bertanggung jawab terhadap pelanggan berkaitan penerapan harga yang wajar, mempertahankan kualitas produk yang dijual. Kedua, pegawai. Bisnis yang bertanggung jawab juga berkaitan dengan komitmen pimpinan perusahaan terhadap pegawainya. Ketiga, investor. Berkaitan dengan kegiatan untuk mempertahankan sikap mental tanggung jawab sosial terhadap para investor. Implementasi tanggung jawab sosial. Dalam implementasinya, bentuk CSR dapat dibagi menjadi 4 kategori menurut Wahyudi dan Nazari. Pertama, pengelolaan lingkungan kerja yang baik. Kedua, kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat khususnya masyarakat sekitar. Ketiga, untuk menangani keberlanjutan ekologis. Keempat, investasi sosial. Kategori ini sering didefinisikan secara sempit sebagai bisnis amal. Prinsip triple bottom line 3P. Pertama, profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan. Faktor keuntungan ini bagi perusahaan memang diperlukan karena laba menjadi tujuan dari kegiatan bisnis, agar dapat menjaga kelangsungan bisnisnya. Kedua, people. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Perusahaan berdiri di tengah-tengah masyarakat, yang anggotanya adalah orang-orang perorangan. Ketiga, planet. Kata planet diartikan menjaga kelestarian alam. Jika perusahaan tidak mampu menjaga kelestarian alam, maka planet akan rusak. Reputasi perusahaan. Pertama, credibility, kredibilitas. Reputasi memperlihatkan karakteristik yang penting bagi perusahaan, yaitu berkaitan dengan profitabilitas dan mempertahankan stabilitas. Kedua, keterpercayaan trustworthiness. Reputasi ini adalah membangun kepercayaan dari stakeholders perusahaan. Ketiga, keterandalan reliability. Keterandalan menyangkut kemampuan perusahaan untuk membangun reputasi dengan menjaga kualitas barang dan jasa. Keempat, tanggung jawab responsibility. Perusahaan bertanggung jawab untuk membantu pengembangan masyarakat sekitar. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Pertama, manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Kedua, manfaat bagi masyarakat. Masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat. Ketiga, manfaat bagi pemerintah. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Terakhir, kesimpulan. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam dunia bisnis bukanlah bentuk tanggung jawab yang dipaksakan apalagi atas dasar tekanan, ancaman, atau paksaan, melainkan tanggung jawab yang didasari kaidah moral, komitmen sosial, dan etika bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam dunia bisnis dipengaruhi oleh berbagai kekuatan, yaitu norma sosial dan budaya, hukum serta regulasi, praktik dan budaya organisasi. Jadi, boleh dikatakan dia terbentuk karena dorongan kemanfaatan, moralitas,
dan keadilan. Etika dalam berbisnis adalah mutlak dilakukan. Maju mundurnya bisnis yang dijalankan adalah tergantung dari pelaku bisnis itu sendiri. Baik buruknya konsekuensi yang diperoleh tergantung perbuatan yang dilakukan. Sekian dan terima kasih.